Ya baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya sedikit lagi. Sebenarnya sih saya harusnya tadi, tapi saya lihat pertanyaannya, wah sangat luar biasa gitu ya, super duper gitu ya. Baik, nah di sesi ini saya ingin menjelaskan tentang namanya high quality performance. Apa ini? Performance apa sih? Penampilan. Bukan. Kinerja. Konteks kerja. Kinerja. Kinerja. Gitu ya. Karena saya mau nanya gini Pak. Bapak punya anak berapa orang? Yang di bawah langsung? Yang direct Bapak? 3 orang. Oke. Pikirkan salah seorang, tidak usah sebut nama Pak ya, pikirkan salah seorang. Misalnya saya mau nanya, Pak Farudin, si A ini kerjanya bagus nggak sih Pak? Apa jawab Bapak? Nah, ingat ya, kata Pak Farudin bagus. Kenapa Pak bilang bagus? Oke. Benar atau salah? Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Kenapa coba? Karena kita tidak punya standar yang namanya menilai performa manusia ini sering jadi masalah Pak. Sehingga bisa berdebat tuh. Misalnya contoh saya mau promosi anak buah saya, Pak, saya mau promosi dong anak buah saya bagus dong. Nanti mana bagusnya? Jadi bahan perdebatan. Kenapa? Pola standarnya berbeda. Nah, kita harus punya satu pola berpikir yang sama dalam menilai manusia. Nah ini agak rumit ya. Kalau produksi enak. Oh kalau ini semuanya kualitas. Tapi kalau manusia rumit Pak. Dari sudut mana kita mau lihat bagus? Bisa jadi ketika kita berdebat dengan 2 orang aja menilai 1 orang bisa beda-beda tuh. Wah nggak bagus, biasa aja. Bagus. Wah. Sehingga kita harus punya pola menilai orang, termasuk bawahan kita. Kalau ini jadi diseragamkan, itu membantu kita dalam menilai yang disebut bagus itu seperti apa sih, yang disebut biasa-biasa atau yang disebut kurang itu seperti apa. Ya. Ini tools yang saya buat dulu, saya buat 10 tahun yang lalu, terinspirasi dari pertanyaan, Pak bagaimana yang menilai orang itu bagus atau enggak? Menurut saya versi siapa dulu? Enggak versi siapa? Ada orang bilang kalau dia absennya bagus, mantap, belum tentu buat orang lain. Ada yang bilang kalau orangnya patuh, bagus. Kalau orangnya berani ngomong, bagus, kan beda-beda Pak. Yuk kita seragamin sekarang. Ada yang disebut high quality performance, ini saya buat dengan kayak angka dashboard ya. Ada yang performance 20%, 40%, 60%, 20%, 80%, dan 100%. Ini mempermudah aja. Contoh nanti ketika misalnya contoh Pak Hermanto sedang berdiskusi dengan sama misalnya Itu topiknya Pak Ivan mengenai seseorang. Kita nggak bisa lagi, Pak Ivan orang ini bagus nggak? Lumayan bahasa lumayan itu susah ya. Jadi lumayan itu lumayan. Kita harus bicara angka. Pak Hermanto bilang gini, Pak Ivan kalau mau saya orang ini tuh 40%, setuju nggak? 60 Pak menurut saya Pak. Nah lebih enak ya, kita bicara angka. Jadi manusia itu bisa dibuat seperti penilaian produksi. Itu mempermudah dan menghindari yang namanya subjektivitas. Ya. Saya pengen uji dulu. Di sini di 3 kelompok ini kita terbiasa dengan subjektif menilai orang atau enggak? Ya silakan. Ya, ini ada alat tesnya nih. Ya. Di sini nanti masing-masing kelompok nanti dapat poster seperti ini, ada 100 sampai 20 di bawah. Ya. Lalu nanti setiap kelompok juga dapat 1 set. Ini isinya pernyataan-pernyataan yang tolong kalau pernyataannya seperti ini, cocoknya kualitas kerja si orang ini ya yang ada di masing-masing ini ada di mana? 100 kah? 60. Nah, kita lihat nanti. Jadi kalau di sini sudah nilainya tinggi, berarti cukup objektif menilai orang. Tapi kalau masih rendah, kita selama ini menilai orang itu bermacam-macam. Bagus tuh versi ini, beda dengan ini, akhirnya ribut. Jelek, orang bagus, jelek, bagus. Enggak benar Pak, saya begitu. Ya, coba balikan, Pak Arya. Cuhadi. Halo.
Nih ya, kita uji nih alat tesnya nih. Coba sama mainan kayak tadi. Cara kita mulai. Nanti ditempel, ini ditempelnya pakai selotip kertas ya. Memang baik kalau ngajak kamu, mau cek dikasih penjaga. Tempel, gimana nih kira-kira? Misalnya contoh nih ya, berupaya untuk tahu standar kerja yang diharapkan. Kalau orang seperti ini ada di mana? 40, 60, 100, atau 20. Nah, misalnya, ya silakan. Bisa langsung dibuat. Langsung ditempel. Bacain aja Bu. Di sisi. Ya, langsung mulai ya, sudah. Bisa langsung kerjakan. Diskusi Pak, rame-rame diskusi. Dikeluarin dulu. Kalau sampai gunting nggak bisa Pak, jadi sobek bisa sekalian. Masing-masing pilih satu, taruh aja nanti baru masih kita sama-sama jadi kita nggak lama. Silakan taruh aja dulu. Ya, kalian kasih. Ini namanya gimana? Di garis. Coba ada kita Termasuk menguasai pelanggan. Begini aja deh ya. Biar nanti bisa dibaca. Membuat pekerjaan orang lain lebih mudah dengan memikirkan Biasanya dulu membuat pekerjaan orang lain lebih mudah. Orang yang maksudnya pakai ciri yang lainnya. Nah, harapan atau investasi yang lain. oh, bedanya deh. Nanti maju-maju. Berpikir hal terbaik. dari sekian banyak tapi 105 berarti ya. Menuntaskan pekerjaan. Ya, bukan dipikir dia belum ini do posisi ini sudah melaksanakan, ini masih dalam ide, ini sudah kualitas. Mengikuti setiap instruksi atasan tanpa perubahan. Selalu mengatur cara apa sih? Dia murah. Bisa dia tetap berbantah kembali. Pokoknya kita yang di sini itu sudah do it, nah di sini tuh masih plan, di sini tuh anggap sudah mendekati sempurna. Jadi selalu mengatur sebuah cara apabila membuat pekerjaan lebih masif. Melakukan pengecekan ulang sebelum, berarti melakukan cek, berarti sudah do. Menyelesaikan pekerjaan ya sesuai Ya. Hasil yang baik berbanding selalu lurus. mengacu pada kualitas. Sudah do, tapi masih Berupaya untuk tahu hasil yang standar baik kerja yang diharapkan. berbanding lurus dengan biaya. Itu biasa. Sudah do. Nanti tinggal kita Mengerjakan tugas secara anu yang lagi, cek diberikan lagi. secara Ini online. berarti di bawah dong Pak ya. Sampai mengacu pada kualitas. Selalu mengacu kan masih dalam Bagaimana plan. konsumen terhadap produk Enggak, dia sudah melakukan SPP 60 aja dulu kan. Nanti dari sini kita sini lagi, sekian bikin lagi. Selalu memastikan orang lain bisa melakukan dengan baik, memastikan. Misalnya kita pikir lagi, ini kan berpikir terbaik untuk menyesuaikan. Berpikir masih 50. Gak apa-apa, nanti kita scan lagi mana yang berkualitas. Jadi misalnya kan kita punya step kan, kalau kalian ini Pak, ini nggak apa-apa. kita mulai dari bawah gitu. Itu setiap instruksi
Jangan konsumen. mengikuti step susi berarti sudah do ini boleh naik kelas. Nah situ sudah mengikuti sebenarnya sudah ini sudah melakukan ini itu masih berdiskusi ini itu sudah mendekati ini sudah melakukan ini sudah ada hasil sempurna atau tidak Sempurna kalau mengerjakan tugas yang pernah yang berupaya untuk tahu standar, berarti kan belum di sini ya? Berupaya untuk tahu standar bawah di bawah kan? masih di sini di bawah itu aja belum 40 Dengan memikirkan harapan lain, ini harapan lain dalam Makanya membandingkan kualitas dengan biaya. membandingkan kualitas berarti kan sudah dilakukan tapi masih belum sempurna masih di sini memiliki harapan lain. menyelesaikan pengajian sesuai waktu yang diharapkan sesuai waktu tapi kualitasnya belum tentu mengambil waktu lebih untuk menentukan kualitas berarti dia masih ada hambatan ya 80. Sekarang kita turun ke bawah ya. Ini sudah di semua ini. Begitu step di atasan tanpa bantahan. Hasil yang baik lurus dengan penurunan biaya. Hasil yang baik perbandingan lurus dengan biaya. Berarti sudah melakukan. Perlu nggak dia dinaikkan ke atas? Perlu kan ya? Perlu naikkan. Jangan ragu. Kemudian apa ini? Ini mewujudkan harapan konsumen terhadap bagaimana menyampaikan. Berarti dia sudah do, berarti masih sudah di sini. Karena kan masih ragu. Konsumen terhadap yang kita buat, bagaimana mewujudkan. Oh, berarti ini di sini. Memutuskan pekerjaan berdasarkan berarti sudah melakukan berdasarkan schedule yang sesuai tapi 80 belum sempurna dong. Ini melakukan ulang sebelum berarti kan dia sudah melakukan menyerahkan laporan pada atasan menyampaikan oleh dengan cara menyampaikan permintaan Bisa gini, bisa atau logika lima ya, masih jadi inti dari isinya. Kalau dia minta satu, nanti dari sini mana yang terbaik buat sini. Minimal kita klasifikasi level. Ya. Yang sini sudah kan? Ini kita mulai dari sini supaya untuk tahu standar kerja yang diharapkan. Oke. Berpikir hal yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke. Bagaimana mewujudkan harapan konsumen? Oke. Menemukan ide baru untuk menyelesaikan. Bisa ke atas nih. Oh. Dia sudah melakukan tapi dia ragu. Nah, oke. Terus baca. Apa yang Anda kerjakan membuat ini termotivasi perencanaan. Apa yang Anda kerjakan mungkin dia turun ini. Apa yang Anda kerjakan membuat ini Jadi apa yang Anda kerjakan? Silakan Pak. Ya. Ini selalu mengukur sebuah cara apakah bisa membuat selalu mengukur berarti sudah dulu bisa naik ke atas. Ini lebih kreatif untuk menemukan hasil sesudah berpikir dengan masih berpikir tahap pikir masih plan tetap apa yang Anda kerjakan naik kecepatan dia sudah melakukan dan di situ dia ada pertimbangan dia tidak terlalu cepat bisa naik 60 ya. bertanya pada konsumen lain ada sudah melakukan bisa 80
karena dia sudah merasa puas, tapi dia harus bertanya, meyakinkan. Selalu memastikan. Tapi apakah dia tinggi ikhlas? 60 ke atas. Setelah dipikir lagi, bisa begini juga ya, Makan hayang itu kurang kieu. jadi begini ambil atasnya dulu, kalau kurang Loyalitas. Berpikir hal terbaik untuk menuntaskan pekerjaan berdasarkan Cek pahanan mana penting. Lagi maaf ya. Kan bisa kan dominan sih kan. Taruh itu boleh. mana? Yang mana? Nah, ini. Semua ada sama dengan ini. Menyampaikan penggunaan yang Sebenarnya penegak Udah 80 eta mah. Tuh udah 80. Nih, coba dipikirkan. 80. Bertanya pada departemen lain Harusnya bisa apakah ada diselesaikan perubahan. sendiri. Nusa nempel lima emam. Bisa diselesaikan sendiri. Itu maksudnya Ya, kan hanya jangan banyak departemen dulu. lain. Menyampaikan gagasan untuk memperbaiki. Jangan semuanya juga harus komplain. We bisa. Lain komplain cuma Si Kuma keluhan. curhat, aku suka komplain. Ya, kan bisa diselesaikan di internal. Mungkin bisa digenep 10. Harus dong saya nanya ke Bu Dewi ada masalah enggak? Iya, harus. Ya nggak bisa juga gitu ah. Aduh. Oke, berapa? Saya 80. Ini jadi nggak mana? Saya Sesuai. Bisa diselesaikan internal kalau menurut saya. Bukan maksudnya gini Pak. Ini mau pendapat Kita bikin sesuatu. Sementara departemen lain Ya, kalau seperti itu nanti banyak keluar. Kita bertanya pada departemen lain apakah ada keluhan dari itu proaktif. Jadi 80%.